bersama kita di sini acara rutin Pekanan Santri, ini acara kultum santri di rumah Tapis Darul Razak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan rahmat serta karunia-Nya, yakni nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, yang dimana dua nikmat tersebut yang sangat sering dilalaikan oleh manusia. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang abdan syakuro. Salawat serta salam atas terutusnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut beliau yang setia, yang menjalankan sunnah-sunnah beliau sehingga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Al-mukarramun wal muhtaramun, Ustaz Hadud yang sama-sama kita hormati, dan terlebih lagi Ustaz kita yakni Ustaz Anan At-Tadil, beliau bersama di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, beliau jauh-jauh dari Batam datang ke sini untuk menyaksikan acara kultum santri yang dimana acara ini sangat beliau ingin menghadiri dari bulan-bulan sebelumnya. Namun pada saat inilah beliau alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Nanti mungkin setelah kultumnya saudara Jamal, mungkin ada kultum dari Ustaz Anan At-Tadil. Beliau adalah Ustaz baru kita di sini. Baik, alhamdulillah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan nanti oleh pembicara kita. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita awali acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua kita dengarkan kalam ilahi. Semoga acara kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena bacaan-bacaan Al-Qur'an yang kita lakukan. Baiklah, kita persilahkan kepada ustaz kita, Ustaz Husain, pada beliau dipersilahkan. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah, kita lanjut ke acara inti, yakni sampaian kalimat itu kultum ya, atau kalimat-kalimat hikmah ya, supaya kita mendapatkan gambaran atau motivasi dalam semangat belajar. Kita persembahkan atau persilahkan kepada Ustaz kita dari Lombok Barat, Ustaz Jamaluddin. Beliau jauh-jauh dari sini, mengkos 1 juta di sini demi menghadiri acara kultum kita pada malam hari ini. Kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Ustaz kita, yakni Ustaz Anun, dan semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan semoga beliau dijauhi segala bahaya zahiran wa batinan, dan semoga beliau juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW kelak di yaumil qiyamah. Dan juga yang saya hormati teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu, dan semoga kita yang berada di pondok ini, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dipanjangkan umur kita, dan semoga juga kita dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan hidup kita dan dijauhi segala bahaya zahiran wa batinan, dan semoga kita juga semua bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW hari kiamat. Amin amin ya alamin. Baiklah, pertama-tama mari kita bersama-sama ya memuji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, sehingga alat secanggih pun tidak bisa menghitung yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat Allah adalah sangat banyaknya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat kita melihat, nikmat kita berjalan, nikmat kita duduk seperti ini, dan nikmat kita bernafas dan seterusnya. Jadi itu adalah semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua kita syukuri dengan sebenar-benarnya mensyukuri nikmat Allah SWT. Karena sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang merasa bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka aku akan bertambah nikmatnya lebih banyak. Dan sebaliknya, apabila kalian mengingkari nikmatku, kata Allah, maka pasti azabku sangat pedih bagimu. Maka di Al-Quran ini menjelaskan bahwa kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berbanyak mensyukuri nikmatnya. Dan semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Amin. Dan salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan alam yang besar kita, yakni Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama berselawat kepada beliau dengan bersama-sama membaca Allahumma shalli ala sayyidina. Semoga apa yang kita baca selawat pada malam hari ini, semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan sebuah pantun atau foto saya yang berjudul tentang menghormati kepada orang tua. Jadi, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa sebagaimana yang kita ketahui bahwa menghormati kedua orang tua adalah sangat wajib bagi seorang anak, karena orang tua adalah yang mendidik kita dari sejak kecil sampai dewasa, dan dialah yang memberikan kita makanan, dialah yang memberikan kita uang, bahkan dialah yang sekolahkan kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang berilmu seperti kita sekarang ini. Maka dari itu pantaslah kita sebagai seorang anak untuk menghormati kedua orang tua kita. Karena kalau ada seorang anak tidak menghormati kedua orang tuanya, apalagi dia itu sampai membuat orang tuanya itu marah, maka Allah akan pun marah kepada kita. Karena sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, ridallah fi ridal walidain wa sukhnullah fi sukhnil walidain, yang artinya keridaan Allah Subhanahu wa taala itu terletak kepada kedua orang tua kita, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala itu terletak kepada murkanya kedua orang tua kita.
Agar itu teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, jika kita ingin mau disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sayangilah kedua orang tua kita agar kita itu disenangi, agar kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar orang tua kita itu senang kepada kita? Dengan cara berbaktilah kepadanya, dan kita harus mentaati perintahnya atau apapun yang kita diperintahkan oleh orang tua kita. Selama orang tua kita itu memerintahkan hal-hal yang baik, maka jalanilah dan laksanakanlah perintahnya agar kita disayangi oleh Allah, agar kita disayangi oleh orang tua kita. Jadi begitulah cara kita menyayangi kedua orang tua kita agar kita disayangi oleh Allah SWT. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah senang kepada kita, maka apapun yang kita mau minta kepadanya, maka kita akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau meminta tentang kepahaman agama atau meminta tentang ingin mau menjadi orang yang sukses atau ingin mau menjadi hafiz Quran atau apapun yang kita inginkan, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah senang kepada kita atau sudah sayang kepada kita, maka kita akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, dan juga menunjukkan penghormatan dan berbakti kepada kedua orang tua itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga manfaat orang yang berbakti kepada kedua orang tua adalah diantaranya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa perintah berbakti kepada kedua orang tua adalah sama dengan berjihad. Oleh karena itu, teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, kita sebagai seorang anak, maka kita harus menghormatilah kedua orang tua kita dan berbaktilah kepadanya. Jadi kesimpulan dari kultum saya ini adalah jangan kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, akan tetapi berbaktilah kepadanya agar kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan dia senang kepada kita. Karena kalau orang tua kalau udah senang kepada kita, maka Allah pun akan senang. Mungkin ini saja kultum saya, semoga ada manfaatnya bagi saudara-saudara dan bisa mengambil hikmah-hikmah yang baik dan bisa diamalkan atau dipraktekkan kepada orang tua kita. Amin. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kita sudah mendengarkan kultum tadi bagaimana kita seorang anak harus menaati atau berbakti kepada orang tua kita, karena bagaimanapun orang tua adalah yang menunjang kesuksesan seseorang anak. Ya. Jadi peran orang tua itu sangatlah penting bagi seorang anak. Tanpa orang tua kita tidak akan mendapatkan doa atau dorongan semangat untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan. Jadi sesuai yang tadi saya sampaikan di awal, Ustadz Anan At-Tadil mungkin akan menyampaikan sedikit. Ustadz, kenapa Ustadz? Oh, astagfirullah. Jadi saudara-saudara tenang. Aima, jangan Pak, ya Allah. Aima, jangan. Jadi Ustadz, sebenarnya tadi Ustadz pengen, ya, Ustadz Anan At-Tadil pengen menyampaikan, cuman tadi ditelepon sama istri beliau, katanya disuruh cepat pulang, marah-marah. Jadi mohon maaf saudara-saudara. Jadi semoga acara kita pada malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan
kita ilmu yang barokah dari apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Jamal, dan semoga kita di sini mendapatkan banyak sekali hikmah yang telah kita lihat, kita dengar, dan kita cermati sesama. Ya, mungkin saya sebagai ini MC, kalau ada kata-kata yang salah atau yang menyinggung hati saudara-saudara sekalian, mohon dimaafkan. Ya, karena manusia adalah al-insan mahalul khata' wan nisyan. Cukup sekian. Unzur maqala wala tanzur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.